Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat penggirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, perayaan hari ini adalah perayaan yang sangat indah. Gereja merayakan hari Minggu Sukacita, hari Minggu ketiga dalam masa Advent. Kita semua diberi perintah. Ini perintah, bukan saran, bukan undangan. Kita diberi perintah untuk bersukacita selalu di dalam Tuhan. Tentu perintah ini bukanlah perintah yang mudah. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana kita bisa selalu bersukacita dalam Tuhan. Supaya kita bisa selalu bersukacita, pertama kita perlu belajar menerima dengan sukacita. Kedua, memberi sukacita. Ketiga, merawat sukacita. Pertama, kita harus belajar untuk menerima dengan sukacita. Seringkali masalah dalam hidup kita jadi penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, karena kita belum belajar menerima dengan sukacita. Kita supaya bisa hidup dalam Tuhan perlu selalu belajar untuk melihat, menghitung berkat Tuhan. Count your blessing. Hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Makanya sehari-hari kita selalu mengatakan terima kasih. Saat kita mengatakan terima kasih, ini artinya kita belajar menerima kasih yang diberikan kepada kita. Tetapi untuk menerima kasih itu tidak mudah. Orang berpikir seringkali bahwa memberi itu lebih susah daripada menerima. Memberi lebih susah daripada menerima. Tidak selalu. Seringkali menerima lebih susah daripada memberi. Karena apa? Karena kalau kita memberi, kita yang kontrol. Mau kasih berapa banyak, kasih apa, bagaimana, kapan, kita semua yang tentukan. Tapi kalau menerima, mau dikasih berapa banyak, kapan,
bagaimana, dikasih apa, kondisinya gimana, kita nggak bisa tentukan. Yang menentukan adalah yang memberi. Makanya seringkali masalah dalam keluarga juga timbul karena udah dikasih sama suami, udah dikasih waktu, sama istri udah dikasih perhatian, tapi merasa nggak cukup, belum menerima dengan sukacita. Jadi bilangnya, kamu nggak kasih aku waktu, kamu nggak kasih aku perhatian. Ini karena nggak pernah belajar melihat bagaimana sebetulnya suami itu udah bela-belain kasih waktu. Walaupun sehari cuma 1 jam, ini butuh perjuangan. Kasih 1 jam buat istri. Apalagi kalau mendengarkan istri selama 1 jam. Ya, ini butuh perjuangan. Tapi istri maunya 3 jam. Waduh, penderitaan ini ya. Untung Romo gak punya istri gitu ya. Nah, jadi kalau apa yang kita kasih tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi merasanya belum dikasih. Jadi kita nggak belajar untuk melihat, tidak berterima kasih. Seringkali juga hubungan dengan Tuhan begitu. Tuhan udah kasih banyak kepada kita, tetapi belum sesuai sama yang kita mau. Apakah itu berarti Tuhan belum memberi kepada kita? Tidak. Ini berarti kita belum belajar menerima dengan sukacita. Harus tenang, bawa dalam doa, hening, supaya dalam keheningan bisa melihat, iya ya, Tuhan baik. Udah banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dengan selalu belajar menerima dengan sukacita, juga akan lebih mudah untuk memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Dalam bacaan Injil, kita diajak untuk memberi, berbagi kepada sesama. Kalau hati kita dipenuhi dengan rasa syukur, pasti berbagi menjadi lebih mudah. Jadi kita harus punya komitmen. Bagaimana aku bisa memberi dengan sukacita, berbagi sukacita. Kalau sukacita ini dibagi, dia akan jadi berlipat ganda. Karena sukacitanya bareng-bareng, dibagi. Saya ingat satu cerita. Ada satu bapak, udah usianya lanjut. Badannya udah gak kuat. Tapi satu hari dia tanam pohon mangga di kebunnya. Dia gali tanahnya, dia tanam pohonnya dengan penuh perjuangan. Ada tetangga, anak muda, lihat, "Pak, lagi ngapain Pak?" "Tanam mangga." "Pak, Bapak memang gak tahu, mangga ini Pak, yang kecil ini, supaya dia bisa tumbuh sampai besar, itu butuh berapa tahun Pak? Sampai dia berbuah, lama banget Pak. Bapak masih berharap bisa makan buah dari pohon mangga yang Bapak tanam ini?" Ini agak kurang ajar anaknya ya. Tetapi ada benernya juga. Ini mau butuh waktu berapa belas tahun untuk tunggu mangganya berbuah. Bapaknya bilang, "Nak, saya tanam pohon mangga ini bukan buat saya. Ini buat anak saya, buat cucu saya nikmatin. Karena sepanjang hidup saya, kamu lihat tuh pohon di kanan kiri kamu. Itu pohonnya udah berbuah, begitu besar. Buahnya sangat nikmat. Ini bukan saya yang tanam. Yang tanam itu bapak saya, kakek saya. Tapi yang nikmatin siapa? Saya. Jadi saya bersyukur bahwa mereka itu sudah begitu baik kepada saya. Makanya saya mau berbagi sukacita kepada anak saya, cucu saya. Dalam hidup gak boleh lupa akan kebaikan dari mereka yang sudah membuat hidup kita jadi lebih baik, jadi lebih penuh sukacita.
Jadi dengan demikian kita juga lebih mudah berbagi dengan sukacita pada sesama kita. Dan tentu sukacita ini perlu selalu dirawat. Bagaimana merawatnya? Dengan menata pikiran, menata hati. Kalau masuk ke dalam satu rumah, rumahnya itu tertata rapi, seneng gak? Seneng, rasanya nyaman. Sama dengan pikiran Anda, sama dengan hati Anda. Kalau di rumah kebanyakan barangnya berceceran sana sini, rasanya gak enak. Rasanya sumpek, kayak kapal pecah. Ya, kalau orang tua masuk ke kamar anaknya, lihat nih kamar berantakan banget sih. Kenapa sih kayak kapal pecah ya? Mesti dirapihin. Kalau udah rapi, semua ditata, enak, nyaman, kerasa lebih aman. Sama dengan pikiran kita, dengan hati kita. Kita harus mohon kepada Tuhan supaya selalu bisa melihat hidup dengan terang Tuhan. Melihat dengan mata yang indah. Melihat dengan mata penuh kasih. Selalu. Gak gampang. Tapi dengan rahmat Tuhan bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Datanglah padaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah pada Yesus. Kenapa? Karena saat kita datang pada Yesus, kita duduk di sebelahnya Yesus. Kalau duduk di sebelahnya Yesus, sudut pandangnya sama. Banyak masalah dalam hidup itu muncul karena kita nggak mau ngerti situasi. Kita nggak mau ngerti orang lain. Kita hanya pakai standar kita, hanya pakai pikiran kita. Tapi Yesus bilang datang kepada Yesus. Dan tentu kita bersukacita karena Tuhan ada di tengah kita. Kita berada bersama Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kalau dilihat dengan mata penuh kasih bisa jadi lebih baik. Ada seorang ibu bilang pada saya, "Mo, waktu suami saya itu masih muda, kita baru nikah, dia itu disiplin sekali sama saya. Dia hari demi hari, bulan demi bulan, hidupin keluarga dengan gajinya. Jadi dia bilang kepada saya, kamu setiap hari mesti catat pengeluaran kamu yang terinci, detail, pengeluaran apa aja mesti dicatat. Jadi akhir bulan saya tahu bagaimana pengeluaran kamu." Saya waktu itu tersinggung, Romo. Ini apa dia gak percaya sama saya? Bete bawaannya, kesel. Udah capek, semua mesti dicatat lagi. Rasanya gak dipercaya. Tapi satu hari dia bilang kepada saya, "Kenapa sih kok kamu kesel-kesel begitu? Kamu tahu gak kenapa saya minta kamu untuk selalu catat? Itu karena kita kan cuma hidup dari gaji aja. Jadi saya mau tahu sebetulnya gaji saya ini cukup gak buat hidupin keluarga? Kamu udah hidup dengan baik atau belum? Jadi ini karena saya sayang sama kamu. Saya sayang sama keluarga. Saya mau bertanggung jawab atas keluarga kita dan berikan yang terbaik." Oh begitu ya, baru dia sadar. Ternyata pikirannya salah. Dalam hidup ada banyak hal yang kita lihat dengan mata yang salah, pandangan yang salah. Jadi bawaannya khawatir, takut, bete, pahit. Belajar untuk melihat hidup dengan terang Tuhan. Ternyata ada banyak hal indah yang kita tidak sadari. Tentu gak mudah untuk hidup seperti ini, apalagi dengan banyak masalah hidup. Tetapi sekali lagi, belajar untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Salah satu santo yang menjadi model,
hidup dalam sukacita, namanya Santo Laurentius. Ada yang nama baptisnya Laurentius? Saya punya beberapa teman yang nama baptisnya Laurentius. Hidupnya itu indah sekali. Dia adalah diakon yang dipercaya untuk menjaga harta kekayaan gereja. Diakon yang dipercaya untuk menjaga harta kekayaan gereja. Kekayaannya apa sih? Itu piala, ya alat-alat misa yang mahal-mahal karena dari emas dan perak. Dan dia harus bagiin uang untuk bantu orang-orang miskin. Jadi dia tugasnya di Roma, dia hidup di abad ketiga. Tapi Anda ingat, waktu abad ketiga itu gereja masih dikejar-kejar oleh kaisar. Jadi paus ada yang dibunuh dan ada banyak martir di Koloseo. Dia membantu Paus Sixtus kedua. Dan satu hari pausnya ditangkap, dibunuh oleh kaisar. Dia juga ikut ditangkap dan dibunuh. Lalu kaisar bilang, kamu ambil harta kekayaan gereja, bawa kepada saya dan kamu akan dibebaskan. Kamu gak akan dibunuh. Pausnya udah dibunuh loh. Laurentius bilang, baik, siap. Dia dibebaskan, dikasih waktu 3 hari. Sesudah 3 hari dia diminta untuk bawa semua harta kekayaan gereja di tangan dia untuk kasih ke kaisar. Supaya kaisarnya bisa nikmatin. Apa yang terjadi? Selama 3 hari itu, semua harta yang ada di dia lakukan apa? Dia bagiin semuanya kepada orang miskin secepat mungkin. Secepat mungkin, sebanyak mungkin. Supaya orang-orang yang gak mampu ini bisa hidup, bisa makan. Sesudah 3 hari, dia bawa semuanya ini ke kaisar. Ditanya sama kaisar, mana hartanya? Ini, kamu lihat, ini adalah harta kekayaan gereja. Dan hartanya udah dibagi kepada yang paling membutuhkan. Kaisarnya marah. Dia dihukum mati, dibakar. Tapi waktu dia dibakar, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap penuh dengan sukacita. Bahkan dia bisa bercanda. Dia bilang, apinya taruh di sisi ini udah mateng, sisi sini belum. Masih bisa bercanda. Itu artinya Laurentius hidup dengan sukacita, tapi mati juga dengan sukacita. Karena apa? Karena dia hidup dalam kasih Tuhan. Dia tahu bahwa hidupnya bukan tergantung dari apa yang dunia bisa kasih, tetapi apa yang Tuhan bisa sediakan buat kita semua yang setia kepada Tuhan. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Amin.